mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena kita yakini semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah pasti Allah akan muliakan, apalagi kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وقد قال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال نبينا ومولانا محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus bersama kita yang datang bersama kita itu adalah Habib Muhammad Ba'bud, adalah Habib Ahmad bin Alwi Al-Attas, dan juga yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Al-Ustadz Amil Aja Sanjaya Al-Mukarram Kiai Haji Hussein Gunung Sindur, dan juga Ketua Panitia Pak Naji Riyadi, dan seluruh para orang tua, sepuh, tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada mereka semua. Teriring doa semoga seluruhnya, para guru-guru kita, para asatid dan asatidah, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Kaget ya, ngomong mulu sih lo, mesti dikagetin juga. Dan jangan lupa kita sampaikan salam untuk para donatur, mobil khusus sponsor dari produk Kiki, yaitu Ibu Desi Rahmawati. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal
teristimewa, salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada seluruh jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir di tempat ini. Kita angkat tangan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan sehat wal afiat dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita kumpul. Mungkin tadi pagi menjelang siang ada ngumpul juga di acara sono. Ada di sini? Ada lagi? Ya udah gue pulang. Ya, tadi pagi udah ketemu lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan kampung kita diberkahi oleh Allah dan seluruh warga-warganya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ini luar biasa. Sehari 2 maulid yang ceramahnya sama juga. Masya Allah. Mudah-mudahan tambah berkah kita semua. Amin ya rabbal. Hadirin al hadirat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, seluruh yang berkaitan dengan Nabi Muhammad maka akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Bu, yang nengok-nengok saya doain lakinya kawin lagi. Gak bisa diem, palanya nengok lagi. Yang kagak fokus saya doain pokoknya lakinya kawin lagi. Amin. Lagian orang lagi ceramah, mentang-mentang tadi udah ceramah lagi nggak dilihatin. Kita hadir acara maulid ini memuliakan Nabi Muhammad. Kita memuliakan Rasulullah. Kita dari tadi membaca selawat, kita membaca sejarah singkat Nabi Muhammad SAW, dan kita adakan acara ini untuk kita memuliakan Nabi Muhammad. Hakikatnya acara ini ya memang kita lagi memperingati Maulid Nabi Muhammad, akan tetapi tujuannya dan hasilnya ini kita yang akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti dimuliakan oleh Allah. Sahabat yang paling mulia adalah sahabat Nabi Muhammad. Keluarga yang paling mulia keluarganya Nabi Muhammad. Tanah yang paling mulia adalah tanah yang di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad. Kota yang mulia adalah kota dilahirkan Nabi Muhammad. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, bahkan baju yang mulia di muka bumi ini adalah baju yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Sendal yang mulia adalah sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini juga menjadi kuntum khairul umam. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Sebab kita menjadi sebaik-baiknya umat yang Allah sampaikan karena kita adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad akan mulia. Makanya di bulan yang mulia ini kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita ingin mendapatkan kemuliaan. Makanya
umat Nabi Muhammad, umat Islam di seluruh penjuru dunia, ketika sudah masuk bulan Rabiul Awwal, mereka berusaha, mereka mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka adakan peringatan Maulid? Untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena kita yakini semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah pasti Allah akan muliakan, apalagi kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, sebelum lahir Allah udah muliakan. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu di kota Mekah, tepatnya di sekitaran Ka'bah, itu ada patung-patung berhala yang dijadikan sembahan orang-orang kafir Quraisy di saat itu. Tapi ketika malam kelahiran Nabi Muhammad, patung-patung tersebut semua hancur jatuh sebab memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Orang sini padahal udah dikasih tahu kamu tadi, kalau disebut nama Rasulullah baca sholat, baca selawat. Jangan diam mulutnya, jangan mingkem. Tahu mingkem? Tahu nggak mingkem, Bu? Apa mingkem? Bibir atas sama bibir bawah nempel. Mingkem. Jangan kalau kita dengar nama Nabi Muhammad kita mingkem. Ah, Habib, saya udah sholawat, Habib aja nggak dengar. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Saya udah baca selawat dalam hati saya baca selawat. Masya Allah. Giliran selawat bacanya dalam hati, tapi giliran ngomongin orang fasih bener tuh suara, pancang bener tuh, congornya sampai maju. Iya tuh orang tuh gitu. Bersuara. Ada nggak orang ngomongin orang kagak pakai suara, pakai dalam hati? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa giliran lagi selawat kepada Nabi mulut kita agak mau berselawat? Kenapa lagi riba ngomongin orang suara kita kenceng banget? Makanya hati-hati. Ini ada pesan dari Nabi Muhammad. Orang yang disebut nama Nabi Muhammad tetapi dia tidak mau baca selawat, maka orang tersebut menjadi orang yang bakhil dan tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad nanti di akhirat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kencengin suara. Kata Rasulullah, man dujja sautuhu bisolatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat lahu syafa'ah. Orang yang mengeraskan suaranya untuk selawat kepada Nabi, maka wajib bagi orang tersebut mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Aneh udah sampein urusan inti sama Rasulullah. Inti nggak mau baca selawat, inti mau pakai dalam hati, inti mulut, inti mingkem, urusan inti sama Allah. Yang penting gue udah sampai. Ya, setuju? Sallallahu ala Muhammad. Jadi ketika kelahiran Nabi Muhammad itu patung-patung semua pada berjatuhan. Allah jadikan tempat itu semua yang tempat untuk menyembah patung-patung semua hancur. Allah yang menghancurkannya. Bahkan bukan hanya patung, api Majusi. Kaum Majusi itu menyembah api. Api itu konon dikatakan 1000 tahun tidak pernah padam. Setiap mau padam dibakar lagi, setiap mau padam dibakar lagi, sampai tidak pernah padam selama 1000 tahun. Tapi ketika kelahiran, di malam kelahiran Nabi Muhammad, api itu padam. Allah yang memadamkan
digunakan untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapapun yang menyambut, memperingati kelahiran Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah. Karena Allah yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang nanya, kenapa sih lu bikin maulid? Allah, kita mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Wow, kaget kan lu? Kenal Abu Lahab? Kenal di mana lu? Kenal aja. Abu Lahab, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni nerakanya Allah. Allah tetapkan dalam ayat Al-Quranul Karim di surat Lahab, tabbat yada abi lahab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab itu masuk dalam nerakanya Allah. Tapi Abu Lahab pernah suatu ketika kelahiran Nabi Muhammad, di waktu subuh tersebut, budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah, ketika di waktu subuh tersebut, budaknya Abu Lahab ini melihat rumahnya Siti Aminah, rumahnya orang tuanya Rasulullah, itu mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Disamperi oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Ketika dilihat, disamperi rumah tersebut, ternyata rumah tersebut telah terjadi kelahiran yang dilahirkan oleh Siti Aminah, seorang anak laki-laki. Thuwaibah melihat ini ada anak laki-laki, keluarin cahaya terang, bagus, ganteng ini anak. Thuwaibah langsung menyamperi tuannya, yaitu Abu Lahab, memberi kabar kepada tuannya, Abu Lahab, wahai Abu Lahab, wahai tuanku, ketahuilah engkau baru saja mendapatkan ponakan dari saudaramu Abdullah. Ponakanmu laki-laki. Abu Lahab karena dapat kabar bahwa mendapatkan ponakan laki-laki, Abu Lahab gembira luar biasa. Senang Abu Lahab mendapatkan ponakan. Padahal Abu Lahab belum lihat ponakannya, belum ketemu sama ponakannya, belum. Tapi kira Abu Lahab senang. Saking senangnya Abu Lahab di saat itu spontan membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah, dibebaskan oleh Abu Lahab untuk tidak lagi menjadi budaknya Abu Lahab, dibebaskan. Ini sebab girangnya Abu Lahab. Ternyata girangnya Abu Lahab ini tidak dilupakan oleh Rasulullah, tidak dilupakan oleh Allah. Girangnya Abu Lahab tidak dilupakan oleh Allah. Allah tidak melupakan. Yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, Allah tidak lupakan. Maka dikatakan dalam riwayat, yuhafazu adzabahu fi kulli yaumil itsnin. Abu Lahab itu setiap hari Senin di neraka diringankan adabnya setiap hari Senin. Sebab apa? Di hari Senin tersebut Abu Lahab pernah gembira karena kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang-orang yang tidak beriman pun karena kira kelahiran Nabi Muhammad diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nih sama orang sini nih? Ini orang kampung apa nih? Hah? Nanggelang. Salah. Oh, lu cadel. Pantesan juga dilompat dirinya cadel. Insya Allah nggak apa-apa. Ente mudah-mudahan Allah berkahi dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Ini apalagi orang kampung sini, masya Allah. Girangnya sama kelahiran Nabi dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam bikin acara maulid. Masya Allah, ini Allah gak bakal lupain wajah-wajah ente semua nih. Allah gak lupain anda
melupakan kalian nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kita akan dapat syafaat nanti dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan baik kita. Ini pasti kita akan dapatkan ampunan dari Allah, dapat syafaat Nabi. Maka beruntung orang yang datang di acara maulid, mereka orang-orang pilihannya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau kita lihat di acara-acara maulid, di depan gang udah ditulis selamat datang para tamu Rasulullah. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kita ini tamunya Rasulullah. Walaupun panitia ngundang kita, tapi hakikatnya ini kita semua ini tamunya Rasulullah. Kita udah diberikan undangan khusus oleh Rasulullah untuk hadir. Karena orang yang bisa hadir ini adalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nggak gampang jadi tamunya Rasulullah. Orang-orang yang jadi tamunya Rasulullah, mereka adalah orang-orang pilihannya Allah. Karena Allah tidak akan mengecewakan para tamu-tamunya Rasulullah. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu paling memuliakan tamunya, Bu. Nabi Muhammad paling memuliakan tamunya. Kalau tamunya datang ke rumah Rasulullah, dimuliakan. Sekarang kita menjadi tamunya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita dimuliakan oleh Rasulullah. Amin. 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 Ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Makanya acara yang semacam ini bukan menjadi kita orang yang rugi, justru jadi orang yang beruntung. Dunia beruntung, akhirat beruntung. Makanya bikin maulid. Waduh Habib, kalau bikin maulid bingung sama dananya. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Panitia bikin maulid bingung sama dananya. Tenang aja, kalau acara maulid ya, yang ngurusin bukan ente cuma berusaha doang. Semua Allah yang akan berikan kemuliaan dan keberkahan. Amin. Saya belum pernah, seumur hidup saya belum pernah ada orang bikin maulid besoknya jadi bangkrut, jadi miskin. Belum pernah. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Gak bakal jatuh miskin. Gak pernah saya orang bikin maulid besok ada kapok, udah dah saya mau bikin maulid duitnya habis. Gak ada. Betul apa kagak? Karena ini kita buat Nabi Muhammad. Kalau buat Rasulullah, bikin yang istimewa, bikin yang bagus. Karena ini buat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kadang-kadang saya kurang setuju kalau panitia bilang, mohon maaf Beb, maulidnya kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Bikin maulid kecil-kecilan. Ulang tahun anaknya gede-gedean. Betul apa kagak? Buat acara maulid Nabi, udah dah ala kadarnya aja. Masya Allah. Jangan. Ini buat Nabi Muhammad, bukan buat kita. Kita mah cuma nempeng doang di sini. Panitia cuma nempeng mulia. Bukan ini karena Nabi Muhammad, bukan karena panitia, bukan. Nabi Muhammad memberikan kemuliaan kepada siapapun yang memuliakan kelahirannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita cuma nebeng doang. Panitia yang datang nebeng, donatur mah cuma nebeng doang, numpang doang, numpang tersongor. Untuk siapa? Buat Nabi Muhammad numpang. Makanya kalau buat Rasulullah jangan takut. Malu kita. Buat Nabi udah. Lagi kalau dikelilingin sama panitia ngecrek, datang ke rumah, semua rumah diketok pintunya sama RW. Betul apa kagak? Betul apa kagak? RW keliling, assalamualaikum, salam. Iya ada apa Pak RW? Iya nih warga mau bikin maulid. Kalau nggak punya duit yang bikin maulid Pak RW. Songong banget ngomongnya. Ada lagi orang diketok, assalamualaikum, salam, bikin maulid.
bikin maulid, ya tunggu sebentar ya, ke dalam dulu. Kalau dinyari duit yang lecak, yang dekil, udah itu warnanya abu-abu lagi. Tahu abu-abu? Duit berapa tuh? Ada yang ngasih 2.000 di sini? Malu-maluin kalau ngasih 2.000. Mau selamat dunia akhirat ngasih 2.000. Kasih ada gedean. Buat apa? Buat Nabi Muhammad, buat Rasulullah. Emang Rasulullah nggak minta kayak begini. Rasulullah nggak minta. Kita yang butuh. Acara maulid kita yang butuh. Bukan Rasulullah yang butuh. Kita yang butuh. Kita yang pengen. Apalagi panitia udah kebingungan. Pakai bikin status lagi. H-2. Nggak ada yang open-opennya aja, belaga-belaga blow on. H-2, H-1. Sekarang maulid nih nggak ada yang paham-paham juga. Masya Allah. Pokoknya tenang aja. Kalau buat maulid Nabi Muhammad pasti Allah berikan keberkahan. Amin. Ya Rabbal. Pasti diberikan keberkahan. Karena ini tujuan kita untuk memuliakan Nabi besar Muhammad, bukan memuliakan yang lain. Nggak ada memuliakan yang lain, tidak, memuliakan Nabi Muhammad. Ini tujuan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak Bu, ketika kita hadir acara maulid, jangan kosong niat kita. Kita diajarin sama guru-guru kita kalau hadir maulid, pasang hajat, pasang niat yang baik. Kenapa nih? Masya Allah, Alhamdulillah, berkah nih malam. Alhamdulillah. Udah hujan belum? Udah hujan belum? Jangan ada yang bangun. Ini hujan berkah nih. Amin. Amin. Udah di Jakarta udah 3 bulan kagak hujan-hujan tuh. Sama. Wah, makanya nih orang kampung ini kalau bikin maulid pagi sama malam hujan turun tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya beruntung. Berkah nggak? Berkah nggak? Alhamdulillah. Berkahnya Nabi Muhammad. Ini sebab begini nih, acara begini Allah berikan kemuliaan. Makanya jangan pernah kosong niatin niat. Yang punya hajat niat. Yang punya cita-cita minta di acara semacam ini. Karena di acara semacam ini doa-doa kita semua diijabah oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya yuk, ketika kita hadir maulid, tanamkan niat-niat yang baik, niat-niat yang soleh untuk kita merubahkan diri kita. Niat sama Allah, mudah-mudahan ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, berkatnya maulid Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Ada satu kisah, mau dengar kisah nggak nih? Halo, assalamualaikum. Mau dengar nggak kisahnya? Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, ada kaum Bani Israel. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada kaum Bani Israel. Ternyata di kaum Bani Israel ini ada seorang anak muda. Ada seorang anak muda berumur 100 tahun. Umurnya berapa? 100 tahun. Itu zamannya Nabi Musa. Wajar umurnya 100 tahun, karena di zaman itu umurnya pada panjang-panjang semua. Ada seorang anak muda, ternyata nih anak muda umurnya 100 tahun, ternyata ini anak muda dedengkotnya maksiat. Ini kepala ketua maksiat di kampungnya tersebut. Di mana ada maksiat pasti ada dia. Yang lagi main judi ada dia. Lagi minuman keras ada dia. Lagi berbuat yang maksiat ada dia. Pokoknya di mana ada maksiat ini ada dia anak muda. Sampai-sampai orang kampung tersebut di kaum Bani Israel udah gedeg. Tahu gedeg gak?
udah kesel sama nih anak muda, sampai disumpahin orang-orang Bani Israel biar mampus loh katanya. Saking keselnya, karena apa? Kampungnya jadi banyak maksiat sebabnya anak muda. Disumpahin, ternyata sumpahnya manjur. Ini anak muda meninggal dunia, mati wafat meninggal dunia, meninggal di rumahnya. Sampailah kabar kepada kaum Bani Israel di saat itu, kaum Bani Israel, anak muda yang tukang maksiat itu sudah meninggal dunia. Girang semuanya, karena tukang maksiat girang semuanya. Di saat girang tersebut, nyampe kabar kepada Nabi Musa alaihissalam. Kabarnya anak muda meninggal nyampe ke Nabi Musa alaihissalam. Tidak lama datang wahyu dari Allah, datang kabar dari Allah. Apa kabarnya? Kabarnya dari Allah, wahai Musa, itu ada anak muda telah wafat meninggal dunia. Sebelum wahyu ini turun, ternyata kaum Bani Israel di saat itu lagi kumpul. Mereka lagi kumpul berunding musyawarah. Apa ini musyawarahnya? Dia datang ke rumahnya anak muda, dia pastikan bahwa ini anak muda telah wafat meninggal dunia. Dilihat benar ini anak muda telah wafat meninggal dunia. Ketika itu ditanyakan, ayo ini kita apain anak muda nih? Udah meninggal kita apain? Orang-orang pada bilang, udah mendingan nih anak muda kita buang aja ke tempat sampah, karena ini sampah masyarakat, cocoknya di tempat sampah. Nggak usah dikuburin, buang aja di tempat sampah. Akhirnya semua sepakat, yuk kita buang ini anak muda tukang maksiat, kita buang ke tempat sampah. Akhirnya digotong, diarak, dibuang ke tempat sampah. Selesai dibuang ke tempat sampah, nggak lama kemudian Nabi Musa dapat perintah dari Allah, wahai Musa, itu ada anak muda yang baru wafat, baru meninggal dunia. Aku perintahkan kepada engkau dan para kaummu, ambil anak muda tersebut, mandikan anak muda tersebut, kafani anak muda tersebut, kuburkan anak muda tersebut. Nabi Musa dapat perintah dari Allah. Kata Nabi Musa, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat atas perintah. Akhirnya Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, dikumpulin kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, ketahuilah, barusan saya dapat wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Allah katakan kepada saya untuk sampaikan kepada kaum bahwa ada anak muda yang meninggal di tempat sampah. Allah perintahkan kepada saya untuk ambil itu jenazah, untuk kita mandikan, untuk kita kafani, dan untuk kita kuburkan. Akhirnya Bani Israel dengar kabar Nabi Musa ngomong gitu, pada melotot. Serius loh? Pada bingung. Wahai Nabi Allah, tunggu dulu sebentar. Komplain. Ini anak muda tukang maksiat, seumur hidupnya selalu berbuat maksiat kepada Allah. Tidak pantas kita kuburkan, tidak pantas kita mandikan. Pantasnya ini anak muda yang meninggal dibuang di tempat sampah. Kenapa kita mesti kuburin? Protes Bani Israel. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, ini bukan saya yang pengen, ini Allah yang perintahkan. Tapi nggak bisa dong, ini anak tukang maksiat. Coba tanya Allah. Kata Nabi Musa, iya ntar, yang penting kita kerjain dulu. Ntar saya tanya lagi sama Allah. Udah, yang penting kita kerjain dulu. Akhirnya dikerjain sama Nabi Musa dan seluruh kaum Bani Israel. Semua melakukan, diangkat ini jenazah dari tempat sampah. Yang tadinya dibuang tempat sampah, diangkat dari tempat sampah. Diangkat dari tempat sampah, dibawa ini anak muda, dimandiin. Sambil ngedumel nih
Bani Israel. Tahu ngedumel nggak? Tahu ngedumel nggak? Masa orang tukang maksiat kita suruh mandiin. Ngedumel. Dimandiin juga, habis dimandiin dibungkus pakai kain kafan. Setelah dibungkus dikuburkan jenazah tersebut. Selesai dikuburkan, ini kaum Bani Israel datang lagi kepada Nabi Musa. Wahai Musa, udah, kami udah ngejalanin perintahnya Allah. Coba tanya sama Allah, kenapa ini anak muda bisa kita kuburin? Padahal ini anak muda tukang maksiat. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, Anta ta'ala fima naqulu fima yaqulun. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang mereka katakan. Akhirnya datang turun wahyu dari Allah. Turun wahyu dari Allah menyampaikan, wahai Musa, benar apa kata kaummu. Benar, ini anak muda tukang maksiat. Iya benar, ini anak muda selalu bermaksiat kepadaku. Benar, tapi ketahuilah wahai Nabi Musa, ini anak muda pernah suatu ketika lagi jalan di suatu jalan, dia ketemu lembaran Taurat, ada bertulisan Muhammad. Di lembaran tersebut ada tulisan Muhammad. Ketika ada tulisan tersebut, diangkat sama ini anak muda, dibersihkan sama ini anak muda, diberikan minyak wangi ini kertas oleh anak muda, dicium oleh anak muda, ditaruh di dadanya, dicium lagi, ditaruh di dadanya, ditaruh di atas, karena ada tulisan Muhammad. Sebab itu ketahuilah manusia, sebab itu aku ampuni dosa-dosanya karena dia telah memuliakan nama Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sebab ini anak muda ngangkat ada tulisan Muhammad, diangkat, dimuliakan, dibersihkan, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kita yang tiap tahun bikin maulid? Alhamdulillah. Yang tiap pekan bikin maulid, Masya Allah. Ini dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tinggal apa? Tinggal kita ikutin ajaran Nabi Muhammad. Kita sudah maulid, sudah, maka tinggal kita mengikuti ajarannya Rasulullah. Kita harus, setelah kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita ikuti ajaran Nabi Muhammad. Apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad, jalankan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Jangan pernah neko-neko, jangan pernah pilih-pilih. Laksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita telah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ini yang akan menyebabkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada kaummu, katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada pengikutmu, apabila mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Kita pengen dapat cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad. Jangan ikuti yang lain, jangan ikuti Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajari kepada kita, laksanakan. Apa yang Allah larangkan kepada kita, tinggalkan. Jangan kita ikut-ikut. Kenapa? Ketika kita melaksanakan dari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, maka akan dapat balasan dari Allah. Yuhibbukumullah. Balasan yang pertama, Allah akan cinta kepada orang tersebut. Allah cinta. Sebab apa? Kita ngikutin Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Allah cinta kepada mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. Selain Allah cinta kepada mereka, udah kalau Allah cinta kepada kita, udah luar biasa. Kalau Allah udah cinta, apa yang kita pengen Allah berikan. Amin.
Makanya kita ibadah itu bukan nyari pahala. Jangan ibadah itu jangan cari pahala, tapi ibadah itu cari cintanya Allah. Karena kalau udah Allah cinta kepada kita, semua apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah. Allah akan jaga kita, Allah berikan keselamatan kepada kita. Karena apa? Kita telah dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah. Yang pertama balasan dari Allah, Allah cinta kepada hambanya tersebut. Selain Allah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni itu. Makanya kalau kita duduk di acara majelis, kita ikutin sunnahnya Nabi Muhammad, kita lakukan, kita jalankan, maka di sini akan mendapatkan daripada keridhaannya Allah dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wah, beruntung kita udah banyak. Tinggal yang terakhir. Apa yang terakhir? Kita sering-sering, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, sering-seringlah kita menyebut nama Nabi Muhammad. Berselawat kepada Rasulullah. Selawat ini karomah bagi umat Nabi Muhammad. Siapapun yang ingin hajat, selawat kepada Rasulullah. Anda punya hajat, selawat, perbanyak selawat kepada Rasulullah, maka insya Allah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan selawat kita langsung nyampe kepada Allah, nggak pakai ditolak. Dikatakan adimis salata ala Nabi Muhammadin, senantiasalah kalian berselawat kepada Nabi Muhammad. Qabuluha hatman bighairi taraddudi. Selawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul pasti diterima. A'maluna bainal qabuli wardiha. Tetapi amalan perbuatan kita Bapak Ibu antara diterima sama nggak diterima. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Sholat kita antara diterima nggak diterima. Sedekah kita antara diterima nggak diterima. Semua amalan kita masih dicek, masih dilihat. Ini ada unsur riya apa kagak? Tahu riya nggak? Apa riya? Riya apa? Sombong lagi. Riya sombong. Riya itu amal li ajlin nas. Riya itu perbuatan karena manusia. Perbuatan kata manusia nggak diterima. Oh, dia main berbuat itu biar apa? Biar dipuji sama orang. Nggak diterima itu amalannya, nggak diterima. Perbuatan karena manusia nggak diterima. Harus semua ibadah karena Allah. Ikhlas karena Allah. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali selawat dengan Nabi Muhammad. Selawat kita kepada Rasulullah walaupun dalam keadaan riya. Tahu riya tadi? Kita baca selawat dalam keadaan riya. Tahu nggak selawat riya? Bu, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu nggak selawat riya? Tahu nggak Bu? Bu, tahu nggak selawat riya? Nggak tahu? Mau tahu selawat riya? Ada orang megang tasbih. Kan tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina. Bu, Allahumma sholli. Bu, lihat Bu, saya baca selawat Ibu. Allahumma sholli. Biar dilihat sama orang. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Nih, Bu baca selawat Pak. Nih Pak. Allahumma. Riya, ditunjukin dia baca selawat. Walaupun selawat itu dalam keadaan riya, maka selawat itu diterima oleh Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Oh, dalam keadaan riya aja selawat diterima oleh Allah. Apalagi dalam keadaan ikhlas. Semua amalan masih diperiksa kecuali selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yuk, saya mau ngajak baca selawat di sini. Mau nggak baca selawat? Mau nggak? Mau nggak? Yuk baca selawat bareng-bareng. Ya, biar Allah berkahi tempat kita ini. Biar Allah cucurkan hujan rahmat di kampung kita ini. Biar dibikin adem. Ini udah adem nih, enak bener nih hawanya adem, bener ya?
Ada nggak? Enaknya ngapa ini? Benar-benar enaknya tidur. Masya Allah, mudah-mudahan malam ini tidur mimpi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita malam ini tidur bisa melihat wajah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Yuk kita baca selawat asyghil. Tahu selawat asyghil? Tahu nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa baca selawat yang kencang semua ya, baca selawat. Kita angkat tangan mohon kepada Allah ya Rabb, mudah-mudahan dengan selawat ini Allah jaga bumi Indonesia ini, Allah jaga negara Indonesia yang kita cintai, dan Allah jaga kita semua dari kaum-kaum zalimin. Amin ya Rabb. Angkat tangan kita, minta hajat kita semua, apapun hajat kita mohon kepada Allah. Angkat tangan, jangan kagak angkat tangan. Jangan minta sama Allah tangannya begini. Kita kalau minta ikutin tukang minta-minta. Iya, kalau tukang minta-minta, minta angkat tangan. Ada nggak tukang minta-minta? Mintanya begini. Kak, minta dong Kak. Songong itu namanya. Makanya diangkat semua angkat tangan. Hajat kita minta kepada Allah, kita keraskan selawat kita di tempat ini. Mudah-mudahan ya Allah, Allah berikan turunkan rahmat kepada kita semua. Ayo baca semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa
Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita, ibadah kita, selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'ana jama'al marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين يا علم علوي شفاء كل برد تنجلي وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.